Demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. Praktik coaching dengan menggunakan alur Tirta. Kelompok B1 Eliatin, Anton Pramoko, Erlin Susanti, dan Titis Megayani. Perkenalkan, fasilitator kami Ibu Haini Sundari dan pengajar praktik kami Ibu Esti Nurhidayati. Coaching 1. Coach Eliatin, Coach Anton Prawoko, Observer Titis Megayani, dan Erlin Susanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Erlin. Selamat siang Bu Titi. Selamat siang Pak Anton. Selamat siang Bu Titi. Selamat siang Bu Eliatin. Selamat siang Bu Iya. Eli. Selamat siang. Selamat siang juga Bu Eli. Sehat semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sehat selalu. Ya, Bu Eli, Pak Anton, hari ini kita akan melakukan praktik coaching antara Bu Eliatin dan Pak Anton. Dan nanti Bu Eliatin yang jadi coach dan Pak Anton yang menjadi coachingnya. Iya betul. Bu Eli, Pak Anton, dari praktik coaching ini nanti ada 3 kompetensi yang akan kita observer amati, yaitu kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan menggunakan pertanyaan berbobot. Nah, jadi nanti dari ketiga kompetensi itu bisa muncul semua di dalam praktik coaching hari ini. Nah, Bu Eli, ini nanti kompetensi yang akan dikembangkan itu yang mana ya, Bu? Saya ingin mengembangkan kompetensi yang ini Bu, mengajukan pertanyaan berbobot. Oh iya, mengajukan pertanyaan berbobot Bu Titis. Oke, berarti nanti walaupun satu yang dikembangkan pertanyaannya berbobot, kami sebagai observer berarti akan mengamati dari keseluruhan Ibu nggih. Dari ketiga kompetensi inti dari coaching akan kami observasi seperti itu, diamati Ibu Eliatin. Kemudian mohon izin nih Bapak Ibu, untuk coaching hari ini akan kami rekam, tidak apa-apa nggih. Insya Allah kami akan menjamin kerahasiaannya, dan apabila ada yang melihat lagi itu adalah fasilitator seperti itu. Betul. Siap, tidak apa-apa. Bu Haini nanti. Kemudian untuk indikator ketercapaian dari Bu Eliatin sendiri seperti apa Bu nanti Bu? Saya berharap kegiatan coaching hari ini sudah sesuai dengan alur Tirta, dan saya sudah bisa menerapkan 3 kompetensi yang tadi Ibu observer sampaikan seperti itu. Baik. Dari kami, adakah masukan dari Bu Eliatin? Saya berharap dari observer nanti memberikan penilaian sesuai dengan data, kemudian tidak menilai secara berdasarkan asumsi seperti itu. Mohon bantuannya pada Ibu observer, Bu Erlin dan Bu Titi. Kenyataan yang ada di lapangan seperti itu. Realitanya saja. Baik, insya Allah kami akan melaksanakan tugas dengan objektif. Betul, Bu Bu Titis. Erlin. Objektif mungkin. Baik, kita segera mulai saja nggih. Ya. Siap. Selamat siang Bu Eli. Selamat siang Pak Anton, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik sekali. Bagaimana dengan Bu Eli? Alhamdulillah baik juga. Ada apa nih Pak Anton? Iya Bu, mohon maaf nih. Kira-kira Bu Eli lagi sibuk enggak nih? Bolehkah saya minta waktunya? Kebetulan sedang tidak sibuk. Mau ngobrolin apa nih Pak Anton? Jadi begini Bu, saya itu mengalami kebimbangan. Maksudnya beberapa hari terakhir saya kan ngajar nih. Jadi dari hasil saya ngajar itu, banyak anak didik saya yang kayaknya itu belum paham dari apa yang saya ajarkan, yaitu terkait materi bilangan bulat seperti itu Bu. Nah, itu juga dibuktikan ketika saya mengadakan penilaian gitu, hasilnya tidak maksimal, masih banyak anak yang mendapatkan nilai di bawah KKM seperti itu Bu. Iya, berarti kondisi Pak Anton ini sedang merasa kebingungan ya, kenapa siswa-siswanya Pak Anton banyak yang tidak di bawah KKM di materi bilangan bulat. Iya betul. Oke.
Terus Pak Anton, apa nih yang dapat diharapkan dari obrolan kita hari ini? Oke, jadi gini Bu, saya ingin apa ya, setidak-tidaknya gitu, dari obrolan nanti apa yang bisa saya lakukan gitu untuk saya supaya anak-anak ini mendapatkan nilai yang maksimal, terus dia memahami materi yang saya ajarkan. Oke, berarti melihat cerita Pak Anton tadi, Pak Anton berharap pembelajaran berikutnya siswa-siswa Pak Anton bisa memahami lebih baik materi bilangan bulat, gitu ya Pak Anton. Iya betul Ibu. Ini sambil saya catat nggak apa-apa ya Pak Anton? Boleh boleh Ya, monggo. kalau berbicara skala nih ya Pak Anton, kira-kira pembelajaran Pak Anton dari skala 1 sampai 10 dalam materi bilangan bulat sudah pada posisi skala berapa Pak Anton? Kalau berbicara masalah rentang skala ya 5 mungkin Bu. Oh, posisi 5 ya. Iya. Posisi 5 itu kondisinya seperti apa Pak? Saya seperti biasa Bu, saya ngajar sesuai dengan metodenya, menggunakan buku, menjelaskan di papan tulis, kemudian latihan soal Bu. Yang soal Iya. juga. Oke. Nah, untuk harapan ke depan kan pasti ingin menaikkan ya. Iya Mau betul. menaikkan ke skala berapa Pak Anton? Kalau berbicara kondisi ideal ya Bu, seorang guru kan pastinya termasuk saya itu menginginkan kondisi ideal yaitu ya nilainya di skala 10, tetapi berangkat dari hal tersebut mungkin 8 cukup lah. 8 ya, 8 saja sudah alhamdulillah ya Pak ya. Kalau menggambarkan skala 8 berarti kondisi siswa gimana ya Pak ya? Bagaimana ya? Iya, skala 8 berarti kondisinya ketika anak itu sudah mulai paham dengan apa yang saya ajarkan. Kemudian ketika saya melakukan penilaian seperti itu, 80% dari jumlah siswa saya itu memperoleh nilai di atas KKM. Gitu, Bu. Seluruh siswa jumlahnya berapa Pak? Kalau di kelas saya itu 18, Bu. 18 Iya. ya, harapannya 16 sudah ini ya Iya, Pak ya. betul. Apa ya hal yang bisa dilakukan untuk mencapai kondisi yang diinginkan Pak? Apa ya Bu? Mungkin saya menggunakan alat peraga yang Alat peraga. membantu untuk anak tersebut memahaminya, misalnya menggunakan manik-manik, menggunakan Iya, kertas iya. warna gitu Bu. Kemudian keinginan saya juga akan menggunakan Chromebook. Kalau Bu itu ya kebetulan kan SD saya mendapatkan bantuan Chromebook itu Bu, kan eman-eman kalau tidak dimanfaatkan, kayaknya mungkin deh itu saya laksanakan. Kemudian yang tak kalah penting kayaknya juga apa ya, tutor sebaya Bu. Iya betul Bu, tutor sebaya. Saya yakin ada beberapa anak di kelas saya yang bisa saya maksimalkan untuk membantu teman-temannya belajar, terutama di materi itu Bu. Wah menarik banget ya yang apa tadi disampaikan Pak Anton, ada tutor sebaya, ada permainan, pasti anak-anak tertarik nih ya. Ada ide lain lagi mungkin ya, terobosan lain? Iya, kalau terobosan mungkin bisa saya menambahkan dengan menonton video dari YouTube ya terkait dengan video pembelajaran itu Bu. Kemudian saya membimbing satu persatu kali ya Bu. Iya, memprivat itu ya. Jadi saya pastikan setelah saya ngajar gitu, saya memberikan contoh di papan tulis, mungkin nanti satu-satu gitu ya, saya dampingi satu-satu sambil langkah-langkah yang di depan tadi dilaksanakan. Mungkin saya bisa itu, kayaknya saya sempatkan ada waktu untuk mendampingi anak satu persatu begitu. Bagaimana ya? Kalau mungkin tidak ya ini semua rencana bisa dilaksanakan ya Pak? Apa ya? Dioptimalkan. Insya Allah saya akan berusaha, tanggung jawab saya bagian dari itu. Saya akan mengoptimalkannya dengan langkah-langkah yang seperti itu tadi. Nah ini bagaimana ini dengan rencana waktunya? Pasti kan ada hal yang bisa dilakukan terlebih dahulu ya. Iya betul Bu. Analisa saya kan materi bilangan bulat ini kan penting, persiapan untuk ujian dan sebagainya biasanya materinya, maka saya juga harus secepatnya gitu. Yang paling mungkin dilakukan yang itu tadi jelas mungkin karena ada Chromebook maka saya harus segera memaksimalkannya. Kemudian tutor sebaya, kemudian yang tadi
pendampingan individu. pendampingan ya Betul. secara individu. Heeh. Iya, pasti kan namanya rencana pasti ada hambatan, gangguan gitu Iya ya Pak ya. betul Ini sekali. bagaimana kira-kira ada solusi tidak Pak kalau ada hambatan? Iya ya Bu, saya baru ingat ini Bu, yang namanya kegiatan itu kan pasti ada hambatan atau gangguan gitu Bu. Iya benar. Saya hanya akan berusaha semaksimal mungkin mengatasinya sebisa saya. Tuh, meminimalisir kaitan dengan teknologi ya. Saya harus melihat sikon, nih, sinyalnya bagaimana dan sebagainya seperti itu. Saya berusaha mengantisipasi, meminimalisir hal-hal yang itu sekecil mungkin demi kesuksesan anak-anak, istilahnya seperti itu. Iya, semoga sih dimudahkan ya Pak dalam prosesnya. Terus Oke. untuk ukuran keberhasilan ini apa ya Pak? Kalau sudah dilaksanakan itu ukuran keberhasilannya bagaimana Pak? Iya. Ketika saya ditanya, menurut saya ukuran keberhasilannya ya ketika anak-anak itu sudah memperoleh nilai di atas KKM seperti target saya di awal 80% dari jumlah siswa sudah melampaui KKM. Harapannya sih nilainya 100 semua, tetapi standarnya ya 80% dulu lah Bu, seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika anak-anak itu sudah paham, berarti keaktifan saat pembelajaran ada motivasinya juga tertata, dia sudah tertarik dengan pembelajaran yang saya laksanakan. Iya, aktif, kemudian mau belajar secara Betul. mandiri, ya. Terus untuk komitmennya Pak Anton sendiri bagaimana ini Pak? Untuk menjalankan rencana yang Iya. bagus tadi. Saya harus memulainya secepatnya, nggih. Berarti kira-kira ya besok harus saya mulai begitu. Karena memang kaitan dengan materi yang esensial seperti itu. Lebih cepat, lebih baik ya Iya. Pak ya. Oke. Bagus sekali rencana dari Pak Anton ya, semoga dimudahkan. Nah, kira-kira ini ada rekan kerja atau teman yang bisa membantu rencana Pak Anton? Untuk rekan kerja yang paling mungkin saya mintai bantuan Pak Agil Bu. Pak Agil Iya. ya, beliau guru. Iya, Pak Agil itu guru kelas 5, kemudian penguasaan IT-nya lumayan Bu. Itu terutama saya fokuskan di membantu di IT-nya Bu, di video pembelajaran, operasional Chromebook dan sebagainya. Itu seperti itu. Berarti peran dari Pak Agil nanti membantu Pak Anton di bagian ini ya, Betul. IT. Nah, kemudian bagaimana Pak Anton cara mengkomunikasinya nih dengan Pak Agil? Iya. Berarti saya nanti akan koordinasi dengan Pak Agil, minta bantuan, minta waktunya di sela-sela kegiatan beliau, dan juga mestinya ketika saya mengkomunikasikan dengan Pak Agil ini, kepala sekolah juga harus mengetahuinya bahwa saya ingin berkolaborasi dengan Pak Agil. Gitu, seperti itu. Jadi saya komunikasikan dengan baik-baik secara lisan, kemudian mendapatkan persetujuan dari kepala sekolah seperti itu. Semoga disambut dengan baik ya Pak ya. Iya Bu. Nah, tindak lanjut dari percakapan hari ini seperti apa nih Pak? Tindak lanjutnya berarti tadi kan saya sempat bingung gitu ya Bu, di awal bahwa saya harus bagaimana gitu. Setelah tadi kita bercakap-cakap ini ternyata oh iya ada beberapa hal yang tadinya saya belum terpikirkan nih Bu, ternyata terpikirkan gitu, sehingga saya menjadi termotivasi, tercerahkan. Saya harus melaksanakan ini secepatnya gitu, karena apapun yang kita lakukan sebagai guru kan, ketika murid kita ada hal yang baik, maka ya itulah tujuannya semuanya untuk murid, istilahnya seperti itu. Ya. Iya. Ya, baiklah Pak Anton, kita kayaknya sudah di penghujung percakapan kita nih. Kira-kira Pak Anton perasaannya gimana nih? Alhamdulillah Bu, seperti tadi yang saya sampaikan ketika di awal nih, saya bimbang, ragu gitu. Saya harus bagaimana nih? Oh ternyata setelah ketemu Bu Eli nih ada gambaran gitu, ada pencerahan gitu. Hal-hal yang tadinya tidak terpikirkan oleh saya, ternyata oh iya saya harus seperti ini, dan langkah-langkah saya ini saya menjadi semakin kuat gitu. Ada yang mengerti kondisi saya seperti itu. Alhamdulillah ide-ide itu muncul sendiri dari Pak Anton. Betul. Ya itu bagus banget, hebat, saya sangat mendukung sekali. Semoga dimudahkan. Kalau begitu kita tunggu kabar baiknya ya Pak ya. Sampai kita ketemu, semoga nanti Pak Anton bisa menceritakan hasilnya yang sudah direncanakan tadi. Iya Bu, terima kasih nggih atas waktunya.
saya sudah merepotkan Ibu. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakannya dengan baik. Selamat siang Bu Eli. Ya, selamat siang. Saya juga mengucapkan terima kasih Pak Anton sudah percaya ngobrol dengan saya. Baik. Coaching 2. Coach Anton Prawogo, Coach Erlin Susanti, Observer Titis Megayani dan Eliatin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Erlin, Bu Titis dan Pak Anton. Selamat siang. Selamat siang Bu Bu Ya, Eliatin. semoga dalam keadaan sehat ya. Bahwa kegiatan hari ini kita akan melaksanakan coaching. Baik, untuk kegiatan pada siang hari ini nanti yang akan berperan sebagai coach Pak Anton, Iya, Oke, betul. dan sebagai coachingnya Saya. Bu Erlin. Baik, untuk kegiatan nanti ada 3 kompetensi itu yang akan kami observasi nih Bu Eliatin ya. Iya, betul. Dari kehadiran, present, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot nih Pak Anton nggih. Iya, betul. Oke, kemudian dari ketiga kompetensi ini spesifikasi apa yang akan ditingkatkan dari Pak Anton? Untuk 3 kompetensi inti coaching, saya akan fokus di mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Iya, Mengajukan betul. pertanyaan berbobot. Dan dari kami sebagai Observer. nanti kita akan mencatat kelebihan dan kekurangan gitu. Iya, Iya. sesuai dengan yang kami lihat nanti ya. Oke. Kemudian kami juga mohon izin ini untuk merekamnya dan insya Allah ini dijaga kerahasiaannya. Paling nanti yang bisa melihat hanya fasilitator kita saja karena ini dalam rangka tugas dari guru penggerak seperti itu. Oke, ya, tidak masalah Bu. Hanya apa? Mohon bantuan. Nanti silahkan lakukan observasi sesuai realita yang ada, itu kelebihan dan kekurangannya dari apa yang akan kita lakukan nanti. Kemudian nanti bisa untuk umpan balik bagi kami juga seperti itu. Sepertinya sudah bisa dimulai ya, sudah siap ya. Untuk sebentar, untuk indikator ketercapaian dari Pak Anton. Oh iya, untuk indikator ketercapaian berarti ketika apa yang kami lakukan coachingnya nanti, apabila sudah memenuhi dari semua kriteria alur tirta, kemudian kemampuan saya terutama sebagai coach dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu sudah masuk ke sana, berarti kegiatan coachingnya berjalan sesuai apa yang direncanakan nantinya, seperti itu. Baik Bu Eli. Oke, sepertinya sudah siap ya, Bu Erlin sudah siap ya. Sudah siap. Pak Siap, Anton sudah siap. Oke. Oke, silahkan bisa dimulai ya Bu. Oke, monggo. Baik. Selamat siang Pak Anton. Selamat siang Bu Erli, silahkan duduk Bu. Terima kasih Pak Anton. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sehat. Pak Anton sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, saya baik. Ada apa nih? Kok ada ya sepertinya ada yang minta dikirikan? maaf, Pak Anton saya mengganggu ini Pak. Pak Anton ada waktu? Saya ingin Alhamdulillah berbicara. ini Bu, saya lagi santai nih Bu. Ada apa nih? Iya, jadi gini Pak, saya itu lagi gelisah Pak. Saya itu ada masalah dalam pembelajaran di kelas saya Pak. Ya, terus? Jadi saya itu merasa kesulitan dalam menyampaikan materi gagasan pokok atau ide pokok Pak. Jadi itu murid saya setiap ulangan atau ujian itu nilainya kurang memuaskan Pak. Dan ada beberapa siswa yang nilainya bahkan di bawah KKM. Oke. Ya Bu, sebelumnya mohon maaf nih, saya akan mencatat nih terkait beberapa hal barangkali nanti kita dibutuhkan dari apa yang kita diskusikan ini. Waktu kita tidak banyak nih Bu Erlin, sekitar 15-20 menit ke depan. Apa yang Bu Erlin ingin dapatkan nih dari omongan kita nanti? Sebetulnya ya Pak, saya tuh ingin mendapatkan ide-ide atau terobosan baru nih dalam saya menyampaikan materi tentang gagasan pokok supaya nanti murid saya itu bisa mudah memahaminya. Nanti juga imbasnya murid saya itu bisa mengerjakan ujian dengan baik dan bisa mungkin itu semuanya di atas KKM Pak nilainya. Jadi Bu Erlin ingin membicarakan bahwa di Bu Erlin itu mengalami kesulitan ketika mengajarkan gagasan pokok atau ide pokok dari sebuah paragraf. Oke. Nih Bu, ngomong-ngomong nih, ketika
saya tadi menangkap apa yang dibicarakan oleh Bu Elin nih. Menurut Bu Elin, kondisi ideal itu yang seperti apa? Iya, jadi menurut saya itu kepenginnya idealnya murid saya bisa mencari gagasan pokok, ide pokok dalam suatu paragraf tanpa kesulitan, tanpa kebingungan, Pak. Iya. Kemudian juga ketika ada tes itu nilai murid saya itu bisa di atas KPM. Kondisi ideal yang saya inginkan, Pak. Oke. Kalau menilik dari yang Bu Elin tadi sampaikan ini, kalau kita bicara skor tentang dari 0 sampai 10, kondisinya sekarang ini ada di angka berapa gitu? Sekarang tuh 6, Pak, ada di skala 6. Di skala 6 ya. Bagaimana pendapat Bu Elin skala 6 itu yang seperti apa? Iya tuh, jadi murid saya tuh kalau supaya saya sudah menjelaskan ya Pak, seperti biasa. Kemudian ketika saya menyuruh murid saya untuk mencari ide pokok tuh mereka mengalami kebingungan, Pak. Iya, terus kemudian itu nilainya itu beberapa ada di bawah KKM. Oke. Nah, Bu Elin ingin meningkatkan level tersebut di angka berapa selanjutnya? Saya sih kepenginnya 10 ya Pak. Ya, kepenginnya 10, tapi sih semua perlu proses. Jadi ya 8 dulu. Oke. Nah, perlahan-lahan. Bagaimana gambaran angka 8 itu? Ya, angka 8 itu jadi murid saya itu sebagian besar itu tidak mengalami kebingungan apabila mencari gagasan pokok itu Pak. Lalu juga mencapai nilai di atas KKM. Ya. Bagaimana upaya Bu Elin untuk mencapai level itu? Ya itu sih yang sedang saya pikirkan, Pak. Saya sih ada beberapa yang saya pikirkan tuh dengan sering berlatih, Pak. Sepertinya dengan sering berlatih. Kemudian ini saya dapat itu juga, kan saya baru dapat itu pembelajaran berdiferensiasi ya. Mungkin itu bisa menarik murid ya. Jadi untuk materi gagasan pokok itu saya sampaikan berdasarkan kebutuhan murid itu Pak. Jadi mungkin lebih termotivasi, lebih tertarik itu. Kemudian juga dengan tutor sebaya Pak. Dan juga saya ingin memasukkan pembelajaran sosial emosional juga Pak. Itu mungkin juga bagus. Oke. Mungkin ada ide atau terobosan yang baru lagi mungkin masih ada kah? Iya sih kemarin tuh ya Pak, saya itu di YouTube itu melihat ada metode yang namanya metode scramble itu Pak. Itu saya penasaran sekali dengan metode itu. Jadi kalau sekilas saya baca itu efektif sekali untuk ini mencari gagasan pokok. Jadi kayak permainan itu untuk menyusun kata, kalimat itu tapi dengan bermain. Nah itu saya tertarik dengan metode itu Pak. Menggunakan metode itu scramble. Bagaimana kemungkinannya Bu untuk melakukan hal tadi? Mungkin sekali Pak, saya sih yakin itu semua itu bisa saya lakukan. Oke. Terus bagaimana dengan waktunya? Maksudnya menurut Bu Elin yang paling mendesak atau prioritas untuk segera bisa dilaksanakan gimana itu? Untuk waktu ya Pak, ini kan udah akhir semester, sebentar lagi ada rapotan. Jadi paling cepat itu nanti di awal semester saya pengennya Pak. Kemudian yang paling mungkin itu yang dalam waktu dekat itu yang pembelajaran berdiferensiasi itu Pak. Jadi saya sesuaikan dengan kebutuhan. Berarti yang waktu mendesak ini Bu Elin akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan juga ingin mencoba metode scramble itu tadi. Mencoba metode scramble. Dalam sebuah kegiatan atau dalam rencana kan selalu ada yang namanya hambatan, tantangan. Bagaimana solusinya? Nah, yaitu Pak, itu tantangan saya itu membagi waktu Pak. Ya, itu saya dengan kegiatan saya yang sedang saya jalani itu, kemudian juga dari waktu saya yang sedang banyak kegiatan itu kan saya harus memetakan kebutuhan belajar murid. Nah itu kan perlu waktu juga. Itu juga merupakan tantangan bagi saya Pak. Tapi sih saya yakin sih dengan saya disiplin, dengan saya membuat prioritas, insya Allah sih semuanya bisa saya lakukan. Bagaimana dengan ukuran keberhasilannya?
ya itu tadi Pak, ukuran keberhasilannya tuh kalau misalnya murid saya itu sudah merasa tidak kebingungan lagi ketika mencari gagasan pokok, ide pokok itu tidak kebingungan lagi, kemudian nanti juga kalau bisa sih semuanya mencapai nilai KKM Pak. Oke. Bagaimana dengan komitmen Bu Erlin sendiri nih ke depannya? Komitmen saya sih, saya semangat, saya yakin ini bisa melaksanakan rencana-rencana tadi ya Pak ya, dan saya sih optimis bisa dan berhasil untuk murid dan untuk saya juga. Oke, rencana Bu Erlin ini bagus sekali loh Bu, sangat menginspirasi ya, sebetulnya. Kemudian dalam pelaksanaannya nih, Bu Erlin kira-kira akan minta bantuan ke siapa atau untuk mengingatkan dalam pelaksanaannya? Siapa nih yang paling mungkin Bu Erlin mintai bantuan? Iya, yang paling mungkin sih guru kelas 6 juga Pak, guru kelas 6B, Pak Dimas namanya. Oke, Pak Dimas ya. Iya Pak Dimas. Yang bisa dilakukan Pak Dimas untuk mensukseskan rencana Bu Erlin ini, perannya seperti apa? Perannya sih dengan saya itu kolaborasi ya Pak, sama-sama sharing-sharing tentang metode ya, untuk materi gagasan pokok ini, terus juga bisa mencari kekurangan dari nanti pelaksanaan metode di pembelajaran saya. Bagaimana Bu Erlin akan mengkomunikasikan dengan beliau Pak Dimas? Kan tadi ide-idenya kan banyak kan seperti itu. Nah, bagaimana cara Ibu atau mengkomunikasikan dengan beliau Pak Dimas itu tadi? Iya, saya rencananya sih mau ini konsultasi dulu dengan kepala sekolah. Juga nanti saya minta izin ke Pak Dimasnya. Ketika Pak Dimas lagi ada waktu yang senggang, nah saya minta izin untuk bisa sharing-sharing, ngobrol-ngobrol. Oke. Terus bagaimana tindak lanjut dari percakapan kita ini? Tindak lanjutnya? Tindak lanjutnya saya sih kepenginnya ya rencana-rencana yang sudah ditemukan tadi bisa dilaksanakan dengan baik, dengan lancar, sukses dan berimbas baik pada murid saya Pak. Oke, kita sudah di penghujung pembicaraan kita nih. Apa yang Bu Erlin dapatkan dari pembicaraan yang kita lakukan ini tadi? Iya, alhamdulillah ya Pak. Tadi itu saya datang dengan gundah gulana kegelisahan itu ya Pak. Dan dengan berbincang dengan Pak Anton ini, saya jadi merasa lega. Saya dapat pencerahan Pak. Dapat banyak cara, metode yang bisa saya dapatkan untuk nanti saya praktekkan di kelas dalam materi mencari gagasan pokok atau ide pokok tadi. Oke lah, kalau begitu. Nah, sampai ketemu minggu depan ya Bu Erlin. Ini saya tunggu aksi-aksi yang menginspirasi tadi. Mudah-mudahan kabar baiknya ada. Amin, gitu. Amin. Dan terima kasih sekali Pak Anton sudah menyita waktunya. Terima kasih. Sama-sama. Selamat siang Bu Erlin. Selamat siang Pak Anton. Coaching 3, Coach Erlin Susanti, Coach Titis Megayani, Observer Anton Prawoko, dan Eliatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Erlin. Selamat siang Pak Anton. Bu Titis dan Bu Eliatin. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Oke, nah ibu-ibu semuanya, kegiatan kita hari ini adalah praktek melaksanakan coaching. Ya, Terus nanti ada beberapa hal yang kita diskusikan terkait dengan pelaksanaan coaching yang akan dilakukan hari ini. Betul sekali. Dan hari ini yang akan menjadi coachnya Bu Erlin ya Bu ya. Betul Bu. Dan coachingnya Bu Titis. Iya. Dan mohon izin nanti saya Bu Eli dengan Pak Anton menjadi observer ya Pak ya. Iya betul. Nah ini yang kami observer nanti ada 3 kompetensi, yaitu salah satunya adalah kehadiran penuh atau present, kemudian ada mendengarkan aktif, dan satu lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian nanti kami juga mohon izin untuk mencatat segala yang terjadi ya, entah itu kelebihan atau kekurangan dari coach hari ini. Ya, boleh Bu, silahkan. Ya. Kemudian tak lupa nanti kegiatan coaching ini akan kami rekam karena ini juga merupakan bagian dari tugas CGP. Insya Allah kerahasiaannya akan kami jaga. Paling mungkin yang bisa
melihat atau mendengarkan adalah beliau fasilitator kita. Seperti itu, nggih. Kemudian untuk Bu Erlin sebagai coach hari ini yang kompetensi yang ingin ditingkatkan pada bagian mana ini? Baik Bu Eli, yang ingin saya tingkatkan pada bagian pertanyaan berbobot. Oh ya, bagi pertanyaan berbobot ya. Kemudian adakah yang harapan yang ingin disampaikan ke kami? Iya, jadi nanti minta bantuannya Bu Eli dan Pak Anton. Jadi nanti observasinya sesuai dengan kenyataan apa adanya seperti itu, dan mohon nanti masukan, kekurangan dan kelebihan. Siap. Siap, Siap Bu. ya, Pak. Kami akan melaksanakan tugas sesuai tadi yang disampaikan. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan semuanya untuk kita semuanya. Oke. Sudah siap ini Bu Erlin dan Bu Titis? Sudah siap? Oke. Cut. Oh iya, ada sesuatu Bu ini. Indikator keberhasilannya apa, Bu? Iya. Oh iya, maaf. Ya, jadi kalau coaching ini udah berjalan sesuai dengan alur Tirta, kemudian 3 kompetensinya sudah ada, itu berarti sudah bisa dikatakan berhasil nih Bu Eli, Oh, Pak iya. Anton. Betul Oke, sekali. betul sekali. Semoga bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Bu Erlin ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Titi, silahkan duduk Bu Terima Titis. kasih. Mohon maaf ini Bu Erlin, saya mengganggu ya Bu. Tidak Bu Titis, apa kabar Bu Titis? Alhamdulillah baik. Bu Erlin bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Ya. Jadi gimana nih Bu Titis? Aduh, Bu, iya ini ingin bincang-bincang sebentar, nggak apa-apa Bu Erlin. Nggak apa-apa Bu. Jadi apa ini yang ingin Bu Titis bicarakan pada siang hari ini? Aduh, begini Bu, saya itu ingin bincang-bincang tentang kelas saya ya Bu ya. Saya itu merasa murid saya itu tidak memiliki minat yang bagus Bu pada materi senam lantai seperti itu Bu. Baik, jadi Bu Titis ada masalah. Murid-murid Bu Titis itu kurang memiliki minat yang bagus Betul. terhadap materi senam lantai. Iya, Betul Bu? betul. Kalau saya bilang, ayo nak kita senam lantai, itu langsung teriak, aduh kayak gitu, udah menolak dulu ya Bu ya. Iya, seperti itu. Waktu kita pendek Bu Titis hanya sekitar 20 menit nih. Jadi apa nih yang ingin Bu Titis dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Saya ingin mendapatkan ide-ide baru ya Bu ya, terobosan-terobosan baru agar nanti ketika saya pembelajaran itu saya dapat memiliki siswa yang mempunyai minat yang bagus seperti itu Bu. Mereka itu dapat hadir sepenuhnya dalam pelajaran saya. Baik, jadi Bu Titis ingin mencari terobosan-terobosan Iya. baru, ide baru supaya muridnya Bu Titis itu bisa berminat pada materi senam lantai dan hadir sepenuhnya. Iya, seperti itu. Baik. Nah, bagaimana keadaan muridnya Bu Titis saat ini? Bisa diceritakan? Untuk keadaan alhamdulillah semuanya sehat Bu, dan mereka itu sekarang memiliki minat yang besar pada permainan bola besar Bu, yaitu sepak bola. Jadi minat mereka itu besarnya ke sepak bola. Ketika saya mengganti materi itu mereka menolak seperti itu Bu. Jadi muridnya Bu Titis minat besarnya pada Iya. sepak bola, tapi untuk senam lantai minatnya kurang. Iya, sangat kurang. Iya. Bagaimana kondisi ideal yang diharapkan oleh Bu Titis? Kondisi idealnya itu adalah di mana murid saya itu memiliki minat yang baik Bu, pada materi senam lantai, sehingga mereka dapat mengikuti pelajaran saya itu dengan antusias dan memperhatikan seperti itu Bu. Baik. Nah, jika nih Bu Titis jika digambarkan dalam skala 1 sampai 10, upaya yang sudah dilakukan Bu Titis selama ini tuh ada di skala berapa? Lalu upaya apa yang sudah dilakukan di skala itu? Mungkin sekitar 6 ya Bu ya. Angka 6 berkisar itu Bu. Upaya yang sudah dilakukan di angka 6 itu apa? Saya mengajarkan pembelajaran ya seperti biasa-biasa saja, seperti biasanya lah kayak gitu Bu. Dengan komando seperti itu, demonstrasi, atau itu barangkali ya Bu yang membuat siswa saya bosan ya Bu ya. Jadi menurut Bu Titis tuh di angka 6 itu karena metodenya biasa. Mungkin ya ini yang ingin saya bicarakan seperti itu. Baiklah Bu Titis. Nah, harapannya Bu Titis nanti ingin menaikkan ke skala berapa ini Bu Titis? Ke angka berapa? Idealnya itu kan 10 ya Bu, tapi karena ini memang benar-benar kurang, ke angka 8 saja itu sudah cukup Bu, insya Allah gitu Bu. Baik.
Nah, bagaimana kondisi di angka 8 itu menurut Bu Titis seperti apa? Kondisi 8 itu adalah di mana siswa saya itu mempunyai minat yang baik, Bu, dalam mengikuti pembelajaran senam lantai, sehingga mereka dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, melaksanakan tugas dengan tanggung jawab. Seperti itu. Meningkatkan minat ya, Bu. Iya, betul. Nah, bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan Bu Titis untuk mewujudkan keadaan ideal tersebut? Nah, ini Bu yang ingin saya perbincangkan dengan Bu Erlin. Apa ya Bu kira-kira ya Bu ya? Mungkin saya akan menambahkan sesuatu yang lebih menarik apa ya Bu ya? Kalau misalkan saya menambahkan semacam video seperti itu tuh menggunakan LCD, kira-kira bagaimana ya Bu ya? Mungkin akan menambah minat mereka ya Bu ya, karena mereka akan paham mungkin ya Bu. Mungkin barangkali selama ini itu demonstrasi yang saya lakukan kurang mereka pahami ya Bu. Mungkin nanti dengan LCD ya, menampilkan video, mereka akan lebih tertarik. Atau mungkin saya juga bisa menambahkan demonstrasi, kegiatan apa itu ya, diskusi mungkin apa ya Bu ya? Diskusi, iya bagus, diskusi juga Bu. Jadi nanti kalau ada anak yang belum paham nanti bisa saling melengkapi. Kayaknya seperti itu deh Bu. Baiklah, bagus sekali Bu. Iya. Nah, mungkin ada upaya lain bagaimana dengan ide-ide atau terobosan yang lain yang masih ada? Pastinya kan nanti ada yang masih belum bisa ya Bu ya. Atau mungkin saya bisa menambahkan jam pelajaran apa ya Bu ya? Nanti pendampingan individu khusus di luar jam pelajaran mungkin bagi anak yang masih belum bisa seperti itu. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Ya, jadi upaya yang Bu Titis lakukan itu menggunakan metode yang lebih menarik, menggunakan LCD, menggunakan video-video, Sebelum diskusi, iya, lalu juga dengan pendampingan. betul. Ya, nah dari semua kemungkinan itu, bagaimana kemungkinan yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat ini? Yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat disesuaikan dengan kegiatan saya itu adalah dengan menampilkan video Bu, mungkin dengan itu dan kegiatan diskusi, setelahnya baru nanti praktek seperti Baik, itu. iya, menampilkan video, diskusi, lalu praktek. Mulai kapan tuh rencananya Bu Titis? Rencananya semester depan, di awal semester Bu, karena itu kan masuk di semester 2 ya. Jadi rencana saya awal semester 2 ini sudah berjalan seperti itu Bu. Baik, iya. Ini ya Bu Titis, dalam setiap kegiatan itu kan pasti ada hambatan, ada gangguan ya. Nah, mungkin hambatan atau gangguan apa yang bisa terjadi, lalu solusinya bagaimana ini menurut Bu Titis? Selama ini tuh ya Bu, kalau dalam senam lantai itu saya merasa itu anak-anak tuh kalau lihat matras mereka itu malah akan melompat-lompat tidak terkendali. Itu hambatan. Iya. Kenapa Bu? Karena perilaku mereka itu dapat membahayakan teman yang lain seperti itu. Jadi ketika saya sudah membariskan misalkan ya Bu ya, sudah ayo ambil jarak dengan matras, itu hanya hitungan menit Bu. Nanti mendekat, kemudian nanti mengganggu yang sedang berlatih, itu termasuk hambatan. Jadi saya harus terus mengulang lagi, ayo anak ambil jarak lagi, itu paling lama 5 menit, habis itu maju dikit, mendekat lagi seperti itu hambatan. Jadi mereka minatnya kurang, tapi kalau lihat matras itu seperti itu Bu. Jadi mungkin bayangan mereka trampolin apa ya, jadi mereka tuh inginnya seperti itu. Iya. Bagaimana tuh solusinya dari masalah atau gangguan tadi? Solusinya ya saya itu mengawasinya Bu, harus tetap mengawasi dan tidak bosan untuk menegur anak-anak yang memungkinkan berbuat yang di luar perkiraan kita. Itu tetap ada aja Bu. Ketika saya sedang beraksi ya, misalkan ayo ini melaksanakan tuh, tetap aja nanti ada yang tiba-tiba itu gundul terus langsung guling, seperti itu tetap ada Bu. Nah itu saya harus pengawasan penuh di situ. Pendampingan yang intens. Iya betul. Iya, baik Bu Titis. Nah, ukuran keberhasilan Bu Titis apa nih untuk upaya meningkatkan minat muridnya Bu Titis pada materi senam lantai? Ukuran keberhasilannya bagaimana? Dalam hal ini ukuran keberhasilannya adalah ketika anak itu benar-benar sudah dapat merasakan rasa suka terhadap senam lantai, ada minat. Jadi
ketika saya, ayo anak-anak hari ini kita akan belajar senam lantai, saya ingin mereka itu seperti euforianya bola hore senam lantai seperti itu. Jangan anak-anak ayo kita senam lantai, nggak mau bu guru, saya mau Jadi euforianya sama seperti iya, sepak bola gitu. kalau dalam hal kemampuan insya Allah semua bisa dilatih, tapi kalau sudah minatnya kurang itu susah sekali Bu. Nanti kalau saya ngomong pun tidak didengarkan seperti itu. Jadi mereka minatnya bagus saja itu sudah prestasi buat pembelajaran saya ini seperti itu. Baik, bagus sekali Bu Titis. Nah, bagaimana nih komitmen Bu Titis ke depannya? Komitmen saya insya Allah saya melakukannya dengan sungguh-sungguh seperti itu. Insya Allah. Baik. Terus adakah orang yang bisa dimintai bantuan oleh Bu Titis? Jika ada. Siapa? Wali kelas Bu. Wali kelas. Wali kelas. Lalu bagaimana cara Bu Titis mengkomunikasikan kepada wali kelas tersebut? Saya berdiskusi, kemudian saya menyatakan keluhan-keluhan saya terkait dengan minat siswa tadi. Saya akan meminta bantuan kepada wali kelas untuk memahamkan kepada peserta didik ya Bu, bahwa pelajaran olahraga itu adalah pelajaran yang ada programnya seperti itu, bukan pelajaran yang main-main. Jadi anak-anak itu masih hari ini sepak bola, besok sepak bola seperti itu. Padahal materi itu kan ada seperti itu. Jadi saya ingin tidak hanya saya yang menyampaikan kepada anak-anak, tapi ada wali murid juga yang menegaskan hal itu kepada anak-anak seperti itu. Bagaimana nih caranya Bu Titis dalam meminta bantuan kepada wali kelas tersebut? Saya akan mendatanginya, kemudian mengkomunikasikannya seperti itu. Mulai kapan rencananya? Berarti sebelum tahun ajaran baru Bu, karena agar nanti ketika sudah masuk tahun ajaran baru saya sudah dapat melaksanakan rencana ini langsung. Jadi sebelum tahun ajaran baru saya sudah harus ada komunikasi dengan wali kelas di sini kan berarti saya ada 6 kelas ya Bu ya, karena saya mata pelajaran seperti itu. Baiklah Bu Titis, alhamdulillah ya kita sudah sampai pada penghujung coaching. Nah, sampai detik ini apa nih yang sudah Bu Titis dapatkan dari percakapan kita hari ini? Alhamdulillah ya Bu, saya dapat penyegaran baru ya Bu, bahwa saya harus memberikan pembelajaran itu dengan menyenangkan ya Bu ya. Mungkin zamannya sekarang udah beda ya Bu ya, sudah enggak komando dan demonstrasi aja, saya harus bisa melek IT, menampilkannya dengan berbagai video, kemudian membuat diskusi kelas yang menarik seperti itu Bu. Terima kasih banyak ya Bu, jadi membuka wawasan saya. Banyak terobosan baru, ide baru tadi ya Bu Titis. Nah, bagaimana komitmen Bu Titis terhadap rencana-rencana baru tersebut? Insya Allah komitmen saya adalah melaksanakan seperti tadi yang sudah saya jelaskan dengan sungguh-sungguh seperti itu Bu. Baik ya, semoga semua harapan Bu Titis bisa tercapai. Murid-muridnya Bu Titis itu bisa meningkat terhadap materi senam lantai ya Bu, bisa hadir dengan penuh. Dapat memiliki minat yang maksimal gitu ya Bu. Terima kasih. Sama-sama Bu Titis. Baik, sampai jumpa lagi di minggu depan dan saya tunggu nih kabar baiknya perkembangan murid-muridnya Bu Titis seperti apa. Saya sudah tidak sabar Bu Titis. Mohon maaf mengganggu waktunya Bu Erlin. Tidak, iya, saya sungguh senang hari ini. Terima kasih banyak Bu Erlin. Sama-sama Bu. Saya pamit ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coaching 4. Coach Titis Megayani, Coach Eliatin, Observer Anton Prawogo, dan Erlin Susanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Titis, Selamat siang. Bu Erlin, Selamat Eliatin. Selamat siang Pak Anton. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah nggih, senantiasa kita dikarunia kesehatan. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, ibu-ibu semua, hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching. Nggih. Nanti berarti yang Jadi hari ini kita akan ada praktek coaching antara Bu Eliatin dengan Bu Titis. Dan nanti yang jadi coachnya Ibu Titis. Betul. Dan Bu Eliatin yang jadi coachingnya. Iya, siap. Iya. Nah, ini Bu Eli dan Bu Titis. Nanti praktek coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya dan Pak Anton observasi. Ada kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif,
dan menggunakan pertanyaan berbobot. Nah, ini Bu Titis, untuk 3 kompetensi ini mana yang ingin ditingkatkan? Ya, terima kasih Bu Spesifikasinya Erlin. di Yang kompetensi mana? ingin saya tingkatkan adalah dari pengajuan pertanyaan yang berbobot. Mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mengajukan pertanyaan berbobot, Pak Anton. Oke. Berarti nanti izinkan kami nggih untuk melakukan perekaman kegiatan jenengan dengan Bu Eli. Itu juga merupakan bagian dari tugas kita nggih sebagai guru penggerak. Insya Allah kerahasiaannya kita jaga. Paling mungkin yang bisa mendengar dan menyaksikan adalah beliau fasilitator kita. Oke. Kemudian terkait dengan kegiatan coaching dari jenengan, selain yang kompetensi inti yang 3 tadi, indikator keberhasilannya seperti apa Bu Titis yang jenengan inginkan? Yang saya inginkan indikatornya adalah ketika nanti coaching berjalan sudah sesuai dengan alur tirta dan saya sudah bisa menampilkan atau menguasai dari 3 kompetensi inti coaching tersebut, seperti itu. Baik. Dan saya juga mohon kepada kedua observer agar nanti mengobservasi sesuai dengan apa realita yang ada di lapangan, bebas dari asumsi seperti itu. Siap. Mungkin itu nggih sudah siap kiranya untuk melaksanakan. Insya Allah sudah coaching? siap. Oke. Mudah-mudahan sukses untuk semuanya. Terima kasih. Amin. Monggo untuk dilaksanakan. Assalamualaikum Bu Titis. Waalaikumsalam Bu Eli. Silakan duduk Bu Eli. Oh iya. Mohon maaf mengganggu waktunya nih Bu Titis. Enggak apa-apa Bu. Sibuk apa tidak? Ini tidak. Bu Eli, apa kabar Bu Eli? Alhamdulillah baik. Bu Titis sendiri gimana ya? Alhamdulillah baik juga. Iya. Gimana Bu Eli? Ini kita mau bincang-bincang apa nih? Iya nih, kalau Bu Titis bersedia, ini saya mau berbincang dengan Bu Titis dan permasalahan saya terkait di bimbingan karir. Gitu. Nih, kalau di kelas itu gimana ya, anak-anak saya kalau ditanya cita-cita kok masih pada belum punya gambaran jelas ini gitu. Bu. Jadi Bu Eli punya masalah di kelas tentang cita-cita anak Iya, seperti betul itu. sekali. Oke. Bu Eli, ini kita waktunya nggak banyak ya Bu ya. Jadi kita langsung aja nih. Apa nih kira-kira nanti hasil yang ingin Bu Eli dapat dari perbincangan kita siang ini Bu? Iya, pokoknya saya sih kepengen ya curah pendapat ya, Titis, dapat pencerahan gimana sih ya cara-caranya agar di kelas saya bimbingan karir itu anak-anak bisa lebih sesuai dengan yang saya harapkan, dapat menyampaikan cita-citanya itu apa, karena sudah SMA ini loh Bu, kan yang masih kecil. Baik. Ini mohon maaf saya sambil mencatat, nggak apa-apa ya Bu ya? Iya, silakan. Saya mohon maaf nanti. Ya Bu Eli, ini bisa nggak diceritakan kondisi siswa Bu Eli itu saat ini seperti apa? Iya, jadi kalau di kelas itu kalau lagi pelajaran tentang karir, kalau saya tanya cita-cita itu banyak banget yang belum konkret Bu dalam menyampaikan cita-citanya. Apa itu Bu contohnya Bu? Iya, masa ya ditanya cita-cita ingin jadi anime, ingin jadi Ultraman, ingin jadi pahlawan gitu. Baik. Jadi ternyata Bu Eli masih menemukan ya. Iya, sebenarnya itu bukan cita-cita ya Bu, angan-angan ya Bu. Iya, dan itu butuh waktu lama untuk meraihnya sebenarnya. Oke. Jadi menanggapi hal tersebut ya, pemikiran anak yang masih belum logis itu apa yang dilakukan Bu Eli Bu? Sejauh ini saya cuma memberikan materi tentang contoh cita-cita untuk program yang MIPA, program IPS sesuai dengan bakat minatnya. Tapi sepertinya mereka belum sesuai dengan yang kriteria yang saya harapkan. Gitu. Kira-kira apa penyebabnya Bu sehingga anak-anak itu belum bisa menentukan cita-cita mereka? Apa nih? Kayaknya ya Bu ya, kalau saya pikir-pikir ya Bu, mereka tuh kayak kurang punya tujuan masa depannya tuh mau dibawa kemana. Mereka kayak menjalani hidupnya ya dijalani saja gitu, seperti air mengalir, jadi kurang menentukan tujuan hidupnya tuh, goalnya mau kemana kayak gitu. Berarti tujuan anak-anak itu belum bisa memahami tujuan mereka nanti itu mau apa. Terkait dengan hal tersebut ya Bu, tujuan ini apa yang bisa dilakukan Bu Eli untuk memantik pemikiran mereka terhadap tujuan mereka nantinya seperti itu Bu? Bagaimana Bu? Ini yang perlu saya pikirkan. Mungkin ya Bu, saya perlu kayak bantuan, kayak mengajak narasumber mungkin ya,
bisa dari alumni atau dari mungkin guru-guru yang Iya. sukses atau apa ya dicontohkan, atau orang tua siswa yang punya apa ya karir tertentu mungkin. Oh begitu, iya. Nanti endingnya tuh kondisi ideal seperti apa Bu yang ingin Bu Eli harapkan Bu? Iya, saya kepengen anak-anak tuh ketika nggak usah ditanya saya lah, semua mungkin bisa Iya. ditanya orang tua, kepala sekolah, wali kelas atau siapapun tuh mereka sudah punya tujuan jelas kayak gitu. Begitu. Cita-citanya tuh ini, atau mau berwirausaha pun sudah punya gambaran mau wirausaha apa kayak gitu, sudah ada kayak gitu. Oh gitu, baik. Untuk mencapai kondisi ideal itu apa yang akan Bu Eli lakukan seperti itu Bu? Iya, kayaknya sih yang mungkin saya bisa menampilkan pembelajaran saya nggak cuma ceramah atau diskusi, mungkin saya bisa menampilkan sebuah video mungkin ya untuk memantik mereka gambaran orang-orang sukses di bidang MIPA, di bidang IPS mungkin ya, dan menghadirkan narasumber juga buat dijadikan role model mungkin. Bagus sekali Bu Eli. Terkait tadi ya Bu ya, pembelajaran Bu Eli yang di mana cita-cita itu mereka masih belum bisa, itu yang sudah berjalan selama ini itu apabila di skala dengan angka itu ada di angka berapa Bu yang sudah dilalui? Masih di tengah-tengah ya, angka 5 ya, biasa-biasa aja kayak gitu loh Bu. Oh gitu. Angka 5 itu yang seperti apa Bu? Ya hanya mengajar di kelas dengan materi yang sudah saya siapkan di perangkat tanpa ada apa ya ide-ide tambahan kayak gitu. Kira-kira mau dinaikkan ke angka berapa Bu Eli? Kalau mau menaikkan sih ya saya nggak muluk-muluk deh, nggak pengen yang tinggi-tinggi, sampai skala 8 saja kayaknya sudah sukses buat saya deh. Baik. Bu Eli ingin naik ke angka 8 ya. Nanti ukuran keberhasilannya itu seperti apa Bu yang angka 8? Kapan ya, pokoknya siswa sudah percaya diri menyebutkan cita-citanya, sudah konkret, sudah enggak gerambiang lagi, enggak berubah-berubah lagi. Besok pengen jadi guru, besoknya lagi pengen jadi murid kan. Ya, jadi sudah jelas kayak sudah gitu. Mantap ya, Iya. bagus sekali. Baik, untuk mencapai kondisi ideal tersebut nih, adakah orang yang bisa dimintai bantuan oleh Bu Eli? Iya, ada sih, mungkin ya sebenarnya banyak ya, ada wali kelas, ada wakil, ada rekan sejawat, dan orang tua juga saya butuh sekali bantuan. Yang paling bisa memungkinkan tuh yang punya kesempatan dan waktu untuk benar-benar bisa membantu Bu Eli siapa nih dari banyak orang tadi yang Bu Eli sebut? Yang paling rekan kerja, rekan sejawat saya sesama guru BK. Bagaimana nanti Bu Eli akan mengkomunikasikan hal ini kepada beliau yang akan membantu Bu Eli? Di guru BK kan ada beberapa guru ya, tapi ada satu guru yang kayaknya ini matang banget di bidang karir. Beliau ngajar di kelas 12, namanya Bu Yosi. Saya akan minta bantuan ke Bu Yosi atas apa yang menyampaikan keresahan saya, agar membantu siswa saya ketika kelas 12 tuh sudah semakin matang lagi perencanaan karirnya. Bu Yosi ya. Iya. Bagaimana cara mengkomunikasikannya nanti Bu dengan Bu Yosi? Ya, saya sampaikan tujuan saya untuk ini, untuk mendampingi siswa kelas 10, semoga Bu Yosi bisa mensupport. Ya. Baik. Ini ya Bu Eli tadi sudah menjabarkan rencana-rencana yang luar biasa ya Bu Eli ya. Tapi kan dalam melaksanakan rencana ini biasanya ada hambatan ya Bu ya. Kira-kira nanti apa hambatan yang mungkin dapat terjadi Bu? Iya, kalau bicara karir hambatannya seringnya sih ekonomi ya. Nah ini berarti saya harus menyiapkan informasi juga tentang beasiswa yang bisa dipilih, atau apa ya kesempatan yang bisa diambil kan memang melalui prestasi, kalau tidak beasiswa KIP kuliah ya. Selain beasiswa ada solusi lain Bu? Prestasi biasanya kalau prestasinya baik ya mau ke ekonominya tidak mampu mulus, insya Allah ada jalan seperti itu. Atau portofolio untuk yang olahraga dan seni itu punya portofolio yang bagus ya lancar. Kira-kira nih dari keseluruhan rencana Bu Eliatin tadi ya Bu ya, yang bisa dilakukan dalam waktu paling dekat ini apa? Yang paling dekat saya tentu saja berkomunikasi dengan rekan sejawat. Kemudian karena ini sedang PAS ya, saya rencananya nanti semester genap itu sudah
mencari narasumber untuk saya ajak ke kelas, Iya, menjadi contoh atau role model buat bagus siswa. sekali. Iya, langsung ya, malah Iya. sangat bermakna nanti pembelajarannya Iya, ya Bu Eli, jadi bagus sekali. nggak hanya informasi, nggak cuma saya, tapi ada kok ini contohnya yang sukses kayak gitu dari Iya, bagus dari sekali. narasumbernya. Jadi mulai kapan nih akan dilaksanakan kira-kira nih rencana ini oleh Bu Eli? Iya. Kalau untuk bertemu dengan rekan, ngobrol dengan rekan kerja ya minggu inilah ya Bu ya. Tapi untuk siswa saya semester genap besok. Ya. Baik, baik. Berarti nanti tindak lanjutnya? Tindak lanjutnya saya akan melaksanakan mengkomunikasikan dengan kepala Oke. sekolah tentang rencana saya mengundang narasumber dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah ya Bu Eli, kita udah sampai di penghujung coaching kita ya. Ini apa nih yang Bu Eli dapat nih kira-kira poin-poin penting ini yang bermakna bagi Bu Eli? Iya. Tadinya sebelum kesini ya, sebelum ngobrol dengan Bu Titis kayaknya aduh nggak punya ide gitu ya, buntu. Ternyata setelah ngobrol dengan Bu Titis, ide mengalir begitu saja ya. Muncul ide tadi saya harus undang narasumber gitu. Jadi saya semakin semangat nih Bu. Apalagi idenya dari Bu Eli ya, semoga nanti dapat realisasi seperti itu ya. Untuk komitmen bagaimana Bu Eli? Yakinkah terhadap semua gambaran rencana tadi? Saya sih yakin ya Bu ya, apalagi dengan kualitas rekan kerja saya dan siswa SMA Lowocari ya kan, seenggaknya mereka pasti ada harapan mau mau melanjutkan atau mau berkarir atau mau berwirausaha ya. Pasti insya Allah ini bisa berjalan dengan baik begitu. Untuk perasaan Bu Eli sekarang seperti apa coba? Lebih tenang, lebih bahagia, lebih bersemangat, lebih termotivasi lagi untuk melakukannya dengan baik Bu. Terima kasih Bu Eli. Semoga murid-murid Bu Eli nanti bisa menentukan cita-cita mereka. Amin. Iya, terima kasih. Iya, nanti saya tunggu kabar baiknya ya di semester depan ya. Oh, iya, siap. Kapan-kapan kita bincang-bincang lagi ya setelah Bu Eli melaksanakan pembelajaran ini dengan rencana-rencana Bu Eli tadi, dengan komitmen Bu Eli yang kuat. Kapan kita ketemu lagi, kita bincang lagi, dan semoga saya sudah mendapatkan kabar baik ya Bu dari Bu Eli. Baik Bu, pokoknya nanti saya akan kabari perkembangan progresnya gimana ya Bu Titis ya. Terima kasih untuk waktunya Bu Titis. Iya Bu Eli, sama-sama. Semoga dapat membantu bincang-bincang kita siang ini ya Bu Eli. Sangat membantu sekali. Saya permisi ya Bu Titis, mau masuk kelas dulu. Iya, monggo Bu Eli. Terima kasih Bu Eli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung kegiatan ya. Kita akan merefleksikan kegiatan kita tadi. Kita mulai dari kegiatan yang pertama adalah coaching dengan Coach Bu Eliatin dengan observer saya dan Bu Erlin. Seperti itu Bu Erlin. Coachingnya Pak Anton. Baik, monggo Bu Erlin bisa dimulai. Baik, untuk praktik coaching antara Bu Eliatin dengan Pak Anton, dari hasil observasi kita di titik bahwa sudah terlihat menunjukkan adanya alur tirta. Sudah bagus, sangat bagus Bu Eli. Terima kasih. Dan juga sudah runut dari awal sampai akhir. Sudah bagus sekali. Ini betul Bu Titis? Betul. Dari Bu Eli, kompetensi yang ingin ditingkatkan apa ya tadi ya Bu ya? Ini Bu, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Sudah terlihat atau belum ya? Alhamdulillah tadi sudah ya Bu Erlin ya. Iya, sudah terlihat. Alhamdulillah sudah memenuhi kompetensi tersebut. Seperti itu Bu Eli. Dibuktikan tadi dengan coachingnya mampu ya Bu ya untuk memberikan ide-ide, terobosan. Iya. Tadi apa saja ya Bu ya? Ada role model. Tadi iya. Terus ini Bu, tadi kan saya sempat bingung, jadi akhirnya ternyata saya harus mengoptimalkan tutor sebaya. Tutor sebaya. Produk untuk YouTube dan sebagainya. Privat juga. Itu pertanyaan yang akhirnya menginspirasi saya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian yang kedua, coaching yang kedua dengan coach Pak Anton dengan coachingnya Bu Erlin. Saya. Betul. Berarti observernya saya dan Bu Erlin.
Alhamdulillah ya Bu, coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Anton sudah berjalan sesuai dengan alur Tirta. Ya, Seperti itu. alhamdulillah. Kemudian runtut, kemudian tadi apa ya Pak yang ingin dicapai dari Pak Anton? Yang ingin saya capai itu bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke. Alhamdulillah ya Bu. Tadi Sudah. sudah ya Bu ya, sudah memenuhi kompetensi dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tadi Sudah, Bu, iya, iya, saya kucingnya aja iya. tuh merasa loh tadi terus muncul ide metode Iya, scramble. metode scramble Oh, tadi iya. ya. Iya, kemudian pokoknya ide-ide segar baru tadi sudah muncul karena pertanyaan yang berbobot dari coachnya. Iya. betul sangat menginspirasi kami ya Bu Iya, Erlian betul. ini ya. Observer jadi ini ya punya ide juga ya dari Iya, dari kegiatan kegiatan coaching. kita tadi ini. Baik. Kemudian yang ketiga, kucing yang ketiga adalah dengan coach Bu Erlin Saya. ya, Iya, dengan betul. coach Bu Titis saya Bu Titis, sendiri iya. dan observer Pak Anton dan Bu Eli. saya. Betul nggih? Betul, Bu. Monggo Bapak Ibu. Oke, terkait tadi ketika Bu Erlin sebagai coach dan Bu Titisnya sebagai coach, berdasarkan pengamatan kami gitu, kegiatan coaching berjalan dengan baik, dengan runtut, kemudian sudah sesuai dengan alur Tirta begitu. Saya ingin tanya nih ke Bu Erlin, kemampuan yang mana nih tadi ya yang Bu Erlin ingin tingkatkan? Iya, jadi tuh Pak, saya ingin meningkatkan kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot. Tapi Oke. tadi sudah terbuktikan Iya, dengan betul. Pertanyaan berbobotnya sudah muncul, sudah terlihat bagus, sehingga kan coachingnya tadi muncul ide-ide baru ya Bu Titis tadi ya. saya jadi teringat ya, ternyata harus memberikan pembelajaran yang menyenangkan ya, dengan Oke. video, diskusi. Kemudian saya juga harus memberikan bimbingan intensif khusus tambahan jam pelajaran seperti itu bagi anak yang baru. Terima kasih Bu Erlin ya. Sama-sama Bu, alhamdulillah. Iya, terima kasih. Baik, Kemudian, untuk coaching yang keempat dengan Bu Titis ya, saya ya, dengan coachingnya Bu Eliati. Iya, jadi Observernya saya sama Pak Anton. betul nggih? Iya, betul. Monggo Bapak Ibu bagaimana? berdasarkan pengamatan kita tadi ya Bu, Nggih. coachingnya yang sudah dilaksanakan oleh Bu Titis tadi sebagai coach, kemudian Bu Eli sebagai coach itu juga alur Tirtanya terpenuhi Bu, sudah berjalan sesuai dengan alur Tirta, kemudian kegiatannya runtut, berjalan dengan baik, kemudian oh iya Bu, saya ingin tanya kemampuan yang mana yang Bu Titis ingin tingkatkan tadi ya? Saya ingin kemampuan yang ditinggalkan adalah kemampuan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Gimana Bu Elin pengamatannya tadi yang kaitannya dengan itu? Iya, kalau tadi dari praktik coaching tadi sudah terlihat Bu. Alhamdulillah. Iya, sudah terlihat mengajukan pertanyaan berbobot, dibuktikan dengan tadi bisa menyampaikan ya. Bu Eli. Saya benar-benar itu natural, jadi akhirnya tercetus ide untuk kenapa saya tidak mengundang orang tua yang misal punya punya karir tertentu untuk jadi narasumber. Nah, itu dia, betul. Tadi berarti itu membuktikan bahwa pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan yang berbobot seperti itu. Alhamdulillah, berarti ini Bapak Ibu ya, kegiatan kita sudah selesai dan sudah sukses ya. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat untuk kita ya, dan mudah-mudahan dapat menjadi praktek baik nanti di sekolahan, meningkatkan mutu pendidikan sekolah kita masing-masing ya. Semangat untuk kita semuanya. Semangat. Terima kasih. Kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Haini, fasilitator kita, bersama Ibu Esti, PP yang hebat, coaching keren dengan alur Tirta, semoga jadi ilmu bermanfaat. Seorang pemimpin adalah dia yang mengetahui, memutuskan, dan menunjukkan jalan keluar dari masalah yang ada. John Maxwell. Terima kasih telah menonton. Guru Bergerak Indonesia Maju.